Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara-saudara muslimku yang semoga kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin pernah mendengar ada orang yang bertanya, kenapa sih harus puasa? Apa sih yang kita capai? Apa yang kita dapatkan dari puasa itu? Bahkan kadang-kadang ada orang yang mengatakan, puasa ini nyusahin aja. Mengganggu jadwal makan, jadwal tidur, dilarang melakukan hal-hal yang tidak baik selama siang Ramadan. Kenapa sih harus berpuasa? Atas pertanyaan ini saya langsung teringat kepada lagu Bimbo yang sangat populer di zamannya itu dan yang sering diputar di setiap Ramadan. Ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Saudara-saudara muslimku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus puasa? Yang pertama adalah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mengucapkan syahadatain, orang-orang yang mengaku sebagai Islam dan mukmin adalah orang-orang yang seharusnya sami'na wa ata'na. Yakni mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada mereka tanpa sebenarnya harus bertanya, kenapa ini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kalau mereka yakin kepada Allah, seyakin-yakinnya, maka tanpa ada pun hal-hal yang lain yang sebagaimana dikatakan dalam Islam bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi orang Islam, tanpa pun diberitahukan hikmah di baliknya itu, di balik sesuatu itu, karena itu merupakan perintah Allah, dia akan laksanakan perintah itu. Tapi it's okay. Islam adalah agama dialog. Islam adalah agama yang memberikan kebebasan kepada umatnya untuk bertanya, untuk menggali di balik hikmah itu semuanya. Agar apa? Agar diharapkan dengan setelah kita mengetahui apa hikmah di balik sesuatu yang diperintahkan Allah, apa hikmah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita lebih meyakini tentang apa yang kita akan kerjakan dan apa yang harus tidak kita kerjakan. Paling tidak ada 6 alasan mengapa kita harus berpuasa itu. Yang pertama, yang tadi. Karena dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, sumu tasihu. Puasalah kamu dan kamu akan sehat. Jadi ternyata setelah digali oleh para dokter, para ahli-ahli, puasa yang dirutinkan, Ramadan, atau puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud dan lain sebagainya, ternyata di dalamnya bisa menumbuhkan rasa sehat kepada pelaku puasa itu. Maka kata Rasulullah, sumu tasihu. Puasalah kamu karena dengan puasa itu kamu akan sehat. Yang ketiga, mengapa kita harus berpuasa? Adalah untuk menjaga kerendahan hati kita. Terhadap apa? Terhadap orang-orang yang biasa hidup lapar. Diharapkan dengan berpuasa kita bisa merasakan bagaimana tidak enaknya hidup dalam rasa lapar. Sehingga dengan itu kita diharapkan bisa berempati, bersimpati kepada orang-orang yang selalu bergelut dengan kelaparan. Karenanya maka di penghujung Ramadan nanti kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, membuktikan bahwa benar kita berempati, bahwa benar kita merasakan tidak enaknya lapar setelah kita melakukan puasa. Sehingga kita kemudian di Ramadan ini diajarkan untuk bersedekah dan di akhir Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Keempat, mengapa kita harus berpuasa? Untuk menaikkan derajat kita ke derajat yang amat tinggi, yakni derajat takwa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, berpuasalah kamu, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kewajiban puasa yang diberikan kepada kita itu adalah dalam rangka upaya kita untuk menaikkan derajat kita ke derajat muttaqin. Dan ingat bahwa orang-orang yang sudah sampai ke level muttaqin, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk mereka. Satu di antaranya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu maghraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, urusan mereka dimudahkan, urusan mereka digampangkan, dan rezeki mereka akan diberikan dari tempat-tempat atau dari cara-cara yang mereka bahkan tidak menduga sama sekali. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian yang semoga kita mendapat limpahan anugerah dari Allah. Yang kelima, mengapa kita harus berpuasa? Sayyid Hawad dalam kitabnya Al-Islam mengatakan bahwa mengapa kita diwajibkan berpuasa adalah agar kita meyakini hidup memang harus menahan. Puasa itu sendiri adalah imsak, menahan. Kata Sayyid Hawad dalam kitab Al-Islam itu adalah setiap orang harus meyakini bahwa setiap orang haruslah menahan, terutama menahan nafsu marah, menahan nafsu serakah. Karena kata beliau, bila setiap orang diberikan kebebasan untuk mengikuti, melampiaskan nafsu amarahnya, maka kekacauan di muka bumi akan terjadi. Kalau setiap orang dibebaskan untuk mengikuti nafsu serakahnya, maka kehancuran di muka bumi pasti akan terjadi. Sedang ada puasa saja, orang kadang-kadang masih punya nafsu serakah. Kalau seorang tidak memaksa dirinya untuk menahan nafsu syahwatnya, maka kehidupan di dunia juga akan kocar-kacir, akan hancur, akan berantakan. Karenanya maka dianjurkan kepada kita, bahkan di Ramadan diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Karena setiap orang harus meyakini yang namanya hidup haruslah bersabar. Yang terakhir, mengapa kita diwajibkan, mengapa kita dianjurkan, mengapa kita diminta untuk berpuasa? Adalah agar kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita. Seakan-akan Allah mengatakan begini, "Hai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kamu berpuasa untuk menahan segala yang membatalkan dari puasamu itu, dan untuk bersabar tidak mengikuti hawa nafsumu, untuk menahan amarahmu dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya ini adalah pembelajaran untukmu bahwa kenapa engkau masih bisa hadir di bumi seperti sekarang ini padahal engkau penuh dengan dosa, banyak kemaksiatan yang engkau kerjakan, ibadahmu tidak banyak, sedikit sekali, tapi hidupmu masih kuberikan baik-baik saja." Kata Allah, itu adalah karena aku sedang menahan amarahku, sedang menahan azabku. Saudaraku sekalian, kalau bukan karena Allah itu as-sabur, maha penyabar, al-afu, maha pemaaf, al-ghafur, maha pengampun, maka sudah lama kita selesai, saudara-saudaraku sekalian. Setiap hari kita melakukan kesalahan kepada Allah. Setiap hari mungkin kita melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, kita tidak mendapatkan azab dari Allah. Bahkan hidup kita kadang-kadang baik-baik saja, tidak ada masalah. Walaupun ada orang yang bangga kemudian karena itu. Tapi hari ini saudaraku sekalian, ketahuilah
bahwa kita tak perlu berbangga hati, bahwa kita masih baik-baik saja, masih enak saja hidupnya, sekalipun kita melakukan banyak kesalahan. Karena sesungguhnya dari kewajiban berpuasa ini, kita sedang diajarkan bahwa puasa mengajarkan kepada kita, Allah sedang mengajarkan apa itu arti dari sabar. Bahwa kita bisa seperti sekarang ini, masih ada di muka bumi, hidup dengan aman, nyaman, sekalipun kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa, adalah karena Allah Maha Penyabar. Allah menahan marahnya, Allah menahan azabnya. Karenanya saudara-saudaraku sekalian, sembari ini bulan Ramadan, mari sama-sama kita menjemput maghfirah Allah, pengampunan Allah. Kita bersabar atas puasa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan kita meyakini bahwa kita masih ada seperti ini dan masih bisa hidup seperti ini adalah karena sabarnya Allah atas segala dosa kita. Yuk, mari kita jemput ampunan Allah dengan memperbanyak istighfar kepadanya. Semoga dengan istighfar itu bertambah-tambah kesabaran Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menurunkan amarahnya, untuk tidak menurunkan azabnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.